Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai model kelambanan atau autoregresif. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Deha Safira Amanda Putri NIM 201, yang kedua Desa Sagita Putri NIM 203 dan Vidiana Nur Lestari NIM 204. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu model kelambanan. Hasil atau dampak dari setiap kebijakan ekonomi atau aktivitas bisnis tidak terjadi secara instan tetapi memerlukan waktu atau kelambanan. Misalnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter. Efek dari kebijakan ini tidak secara spontan terjadi, tapi butuh waktu. Pada bab ini kita akan membahas model yang memasukkan unsur kelambanan di dalam variabel independen yang dikenal dengan model regresi dinamis. Dampak sebuah kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal biasanya tidak terjadi secara langsung. Berdampak pada aktivitas ekonomi tetapi memerlukan waktu atau kelambanan. Misalnya memerlukan waktu 6-12 bulan. Model regresi yang memasukkan tidak hanya nilai sekarang, tapi juga nilai kelambanan dari variabel independen yang disebut model kelambanan. Secara umum, model kelambanan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu YT sama dengan alpha plus beta 0 XT plus beta 1 XT min 1 plus beta 2 XT min 2 plus titik plus beta K XT min K plus E 1. Di dalam model kelambanan tidak terbatas diasumsikan bahwa residual mempunyai distribusi normal, independen terhadap dan tidak mengandung unsur heteroskedastisitas maupun autokorelasi. Model kelambanan yang terbatas ini dapat ditulis persamaannya sebagai berikut, yaitu YT sama dengan alpha plus beta 0 XT plus beta 1 XT min 1 plus beta 2 XT min 2 plus ET. Dalam contoh persamaan tersebut merupakan model kelambanan pada order atau tingkat 2 karena variabel kelambanan X sampai 2 periode sebelumnya. Kemudian ada model kelambanan geometrik. Kita kembali ke model umum kelambanan yang didistribusikan secara tidak terbatas atau infinitif tersebut sebagai berikut. YT sama dengan alpha plus beta T XT plus beta 1 XT min 1 plus beta 2 XT min 2 plus titik plus E1 sama dengan alpha plus sigma B1 XT min I plus EI. Di dalam model tersebut Y merupakan fungsi dari X dan semua variabel kelambanan X. Kita juga dapat memasukkan variabel independen lain di dalam model. Persamaan ini sulit diestimasi karena jumlah parameternya tidak terbatas. Model kelambanan geometrik ini menghasilkan estimasi yang sederhana tanpa harus mengestimasikan sejumlah parameter estimasi yang tidak terbatas. Di dalam hal ini penting untuk menjelaskan sifat struktur kelambanan dan respon jangka panjang variabel dependen. Perubahan yang permanen dari satu variabel independen penjumlahan adalah merupakan respon jangka panjang. Dalam prakteknya, untuk menjelaskan struktur kelambanan digunakan kelambanan median atau median lag dan kelambanan rata-rata atau mean lag. Median dan rata-rata ini merupakan ukuran kecepatan perubahan Y terhadap perubahan X. Median lag. Kelambanan median adalah waktu setengah atau separuh yang dibutuhkan bagi perubahan Y karena perubahan yang permanen dari X. Kelambanan median ini dapat dihitung kelambanan rata-rata model geometrik sama dengan lambda per 1 min lambda. Dalam hal ini, semakin kecil lambda maka semakin cepat tingkat penyesuaiannya, sedangkan semakin besar lambda semakin lambat tingkat penyesuaiannya. Kelambanan rata-rata ini merupakan rata-rata tertimbang dari semua kelambanan. Dengan tertimbangnya adalah kelambanan rata-rata model geometrik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. Kelambanan median model geometrik sama dengan min log 2 plus log lambda.
Jika misalkan lambda sama dengan setengah, maka kelambanan rata-rata adalah 1. Dengan demikian, perubahan Y hanya memerlukan 1 periode. Baik, selanjutnya ada model penyesuaian adaptif. Model kelambanan geometrik adalah model yang dikembangkan melalui pendekatan matematis tanpa adanya dasar teori yang melatar belakanginya. Salah satu model yang menyertakan perilaku ekonomi adalah model penyesuaian adaptif. Model penyesuaian adaptif ini mengasumsikan bahwa perubahan ekspektasi dari satu periode ke periode waktu merupakan penyesuaian antara perbedaan dari nilai observasi sekarang dengan ekspektasi periode sebelumnya. Model penyesuaian adaptif dapat ditulis sebagai berikut ini, di mana Y adalah koefisien ekspektasi. Contoh pertanyaan dan penjelasannya ada di dalam makalah dan bisa dipahami, dan untuk yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat diskusi nanti. Dan yang selanjutnya ada model penyesuaian persediaan. Selain dengan model penyesuaian adaptif, teori yang bisa menjelaskan tentang kelambanan geometrik adalah model penyesuaian persediaan atau stok, atau model penyesuaian parsial atau partial adjustment model, disingkat PAM. Dan untuk penjelasannya dan contoh soalnya ada juga di makalah dan bisa dipelajari, dan apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya pada saat diskusi nanti. Selanjutnya saya akan membahas tentang kausalitas di dalam ekonomi. Regresi ini memutuskan perhatian pada hubungan bersifat satu arah, yaitu bagaimana pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Di dalam kenyataannya, perilaku variabel ekonomi tidak hanya mempunyai hubungan satu arah, tetapi menunjukkan adanya hubungan dua arah atau dikenal dengan konsep kasualitas. Kausalitas adalah hubungan dua arah. Dengan demikian, jika terjadi kasualitas di dalam perilaku ekonomi, maka di dalam model ekonometrika ini tidak terdapat variabel independen. Semua variabel merupakan variabel dependen. Ada beberapa uji kasualitas, salah satunya model kasualitas antara ekspor dan GDP. Model persamaan kasualitas gender dapat ditulis sebagai berikut, di mana X sama dengan ekspor dan Y sama dengan GDP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.